Kegundahan hati Ryan. Ryan duduk termenung di sebuah gazebo di dekat kolam renang. Usai menemani Arumi menjalani sidang putusan perceraian, ia diajak Rio dan juga Rini untuk singgah ke rumah sebab orang tua Rio ingin sekali bertemu lagi dengan sahabat karib sang putra tercinta. Sejak tiba di rumah, Rio memperhatikan perubahan sikap sahabatnya itu, melihat tatapan mata Ryan terhadap Arumi serta tutur kata pria berwajah oriental itu, membuat Rio berspekulasi, mungkinkah Ryan menaruh hati pada Arumi? Jika itu benar, maka ia berkewajiban untuk membantu Ryan mendapatkan Arumi. Tak ingin menduga-duga sesuatu yang belum pasti, ia menghampiri Ryan, lalu duduk di sisi pria itu. Rio menepuk pundak sahabatnya. Sejak tadi kuperhatikan kamu termenung terus, ada apa? Ryan terlonjak kaget, karena tiba-tiba saja dari arah belakang Rio menepuk pundaknya. Kamu mengagetkanku saja, pekik pria itu. Kening Rio mengerut, tanda banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Ryan. Aku memang sengaja melakukannya, sebab kuperhatikan sejak tadi, kamu termenung terus, ada apa? Ia kembali menanyakan pertanyaan yang sama pada Ryan. Apakah soal Arumi? Tanya Rio penuh selidik. Pria tampan bermata sipit itu tidak menjawab, ia kembali menatap ke arah depan, memperhatikan dua bocah kecil berusia 5 tahun, yang tengah bermain kembang api di pinggir kolam renang. Rio kembali menatap Ryan dengan tatapan yang sulit diperhatikan. Kita bersahabat sudah lama, Ray. Kebohongan sebesar upil yang kamu sembunyikan dariku tak akan pernah luput dari jangkauan, celetuk Rio. Kamu sudah tahu isi pikiranku, tapi kenapa masih bertanya, ucap Ryan datar. Aku hanya memastikan saja jika dugaanku benar. Rio mengeluarkan satu batang rokok, lalu menghisap benda itu kemudian menghembuskannya sehingga asap putih mengepul ke udara. Kamu mau mundur setelah tahu Arumi itu janda, setelah kamu tahu jika ia dituduh mandul oleh suami dan mertuanya. Menyadari bila ia salah bicara, Rio meralatnya segera. Maksudku mantan suami dan mantan mertua. Ryan tersenyum kecut. Sangat tidak gentle bila aku mundur sebelum berperang. Pria berdarah Timur Tengah itu mengetuk-ngetukkan abu rokok di atas asbak. Lalu apa yang membuatmu ragu? Jikalau kamu memang ada rasa pada sahabat istriku, tunjukkan agar ia tahu tentang perasaanmu yang sebenarnya, Ray. Jangan kamu kehilangan wanita yang begitu berarti dalam hidupmu. Apa kamu mau selamanya menjadi bujang lapuk? Tidur sendiri, makan sendiri, bahkan saat ajal menjemput, kamu akan sendirian, tidak ada keluarga yang menangisimu. Sindir Rio, pria itu geram melihat sikap Ryan yang terkesan pelin-pelan dengan perasaannya. Tentu saja tidak mau, sergah Ryan cepat. Aku juga ingin merasakan indahnya berkeluarga, merasakan kehangatan cinta dan kasih sayang dari istri serta anak-anakku. Hanya saja aku khawatir Arumi akan menjaga jarak bila ia tahu jika aku mulai menyukai wanita itu. Sontak perkataan Ryan barusan membuat tawa Rio pecah seketika. Untung saja, batang rokok yang masih menempel di bibir seksi pria itu tidak tersedak masuk ke dalam mulutnya. Astaga, Ray, jadi karena itu, kamu dari tadi termenung sendiri di sini. Tidak menikmati jamuan makan malam yang sengaja khusus disiapkan oleh mamaku, hah? Ryan menatap sinis ke arah Rio kemudian berucap, sangat wajar bila aku mencemaskan soal itu. Hati Arumi pernah disakiti sebelumnya. Ia dikhianati oleh seorang pria dan aku tahu akan butuh waktu lama untuk bisa menyembuhkan luka itu. Ia menjeda sebentar kalimatnya, lalu berkata, aku bercermin dari pengalaman mamaku di masa lalu, Rio. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mengobati luka yang pernah ditorehkan oleh orang tercinta. Rio menarik napas panjang. Ia mengerti dengan kecemasan yang menyelimuti diri sahabatnya. Iya, kamu benar. 1 atau 2 tahun belum tentu luka di hati Arumi terobati. Belum tentu ia percaya dengan namanya cinta sejati, sebab selama ini, wanita itu benar-benar tulus mencintai Mahesa. Bagi Arumi, mantan suaminya itu adalah cinta pertama dan terakhir dalam hidupnya. Aku menjalin cinta dengan Rini, sudah begitu lama, istriku dengan Arumi bersahabat, sejak mereka masih kecil. Tentu saja aku tahu bagaimana lika-liku perjalanan cinta Mahesa dan Arumi. Banyak rintapi hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri perjalanan cinta dengan sebuah kata pernikahan. Dari sekian banyak pria yang mendekati Arumi, hanya Mahesa lah satu-satunya pria yang mampu meluluhkan hati wanita itu. Jadi kamu harus mengerahkan semua tenagamu agar bisa menggantikan posisi Mahesa di dalam hati Arumi. Pria itu mengepalkan tangan ke dada.
Namun kamu tenang saja, aku dan istriku akan membantumu asalkan kamu berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat oleh Mahesa. Sumpah demi apapun, aku tidak segan menghajarmu apabila kamu sampai melukai hati sahabat istriku. Bagiku Arumi dan Tante Nimas sudah seperti saudara. Mereka berdua begitu baik pada keluargaku. Dulu mendiang Om Zidan banyak membantu Mama di saat kami kesusahan. Meskipun memiliki kakek dan nenek kaya raya, tidak menjamin keluargaku hidup layak karena status orang tuaku hanya anak angkat. Kami dianggap sebelah mata oleh saudara yang lain. Sekelebat bayangan saat sang papa masih hidup di dunia terekam jelas dalam memori ingatannya. Bagaimana sikap saudara angkat orang tua Rio ketika mereka datang ke rumah Adiguna di kawasan Bandung. Mereka menatap sinis serta menaruh curiga setiap kali datang berkunjung ke sana. Awalnya sikap saudara Rio yang ada di Bandung begitu ramah, serta menerima Papa Rio sebagai bagian dari anggota keluarga Adiguna. Akan tetapi sejak kedatangan Naila, sikap seluruh anggota keluarga berubah drastis. Mereka selalu memperlakukan orang tua Rio dengan tidak adil. Oleh sebab itu, semenjak kepergian Adiguna serta sang istri, Rio beserta keluarga tidak pernah lagi datang mengunjungi rumah utama di kawasan Bandung. Melihat wajah Rio murung, Rain merasa tak enak hati. Akhirnya ia memberanikan diri, membuka suara. Maafkan aku, Rio, bila perkataanku telah mengorek luka lama di hatimu. Sungguh aku tak bermaksud seperti itu. Rio mendesah pelan, lalu mematikan rokok miliknya di atas asbak. Jangan meminta maaf, aku sama sekali tidak merasa tersinggung oleh ucapanmu barusan. Akhir-akhir ini hatiku memang lebih sensitif, setiap kali menyinggung persoalan tentang keluarga Om Putra, dan membayangkan betapa busuknya hati Tante Naila. Ingin rasanya aku menampar wajah wanita itu, karena sudah merusak ikatan kekeluargaan antara kami. Namun aku tak memiliki hak untuk melakukan itu, ucap Rio lirih. Ya sudah, ayo, ikut bergabung bermain bersama anak-anakku. Siapa tahu setelah kamu menikahi Arumi, Allah segera memberikan malaikat kecil di dalam rahim wanita itu. Bungkam mulut mereka dengan menaburkan banyak benih di dalam rahim Arumi. Goda Rio diikuti suara kekeh. Hari ini merupakan hari pertama Arumi menjalani statusnya sebagai seorang janda. Semalaman suntuk ia berbincang hangat bersama sang mama. Banyak pembelajaran serta nasihat yang didapat dan wanita itu merekam semua dalam memori ingatannya. Ia berdiri di depan cermin, mengoleskan lipstik agar bibir tipis dan ranum itu semakin merekah. Ketika jemari lontik itu meraih botol parfum di atas meja rias, sekelebat bayangan Mahesa melintas di benak. Botol parfum aroma vanila merupakan aroma yang sangat disukai oleh mantan suami Arumi. Aroma ini memberikan kesan feminim dan elegan. Selain itu, mampu membuat Mahesa merasa nyaman ketika berada di sisi sang istri. Maafkan aku, Fanny, sebutan untuk parfum kesayangan. Aku sudah bertekad membuang semua kenangan saat bersama Mas Mahes. Dan kebetulan kamu adalah salah satu di antara kenangan itu. Jadi aku terpaksa membuangmu ke tempat sampah. Sebab tak mau lagi berada dalam bayangan masa lalu. Kini botol parfum itu sudah teronggok di atas tempat sampah, berbaur bersama barang-barang yang mengingatkannya pada sosok mantan suami. Saat jam istirahat, aku akan pergi ke mall, membeli parfum dalam aroma baru. Selama 7 tahun lamanya aku menggunakan aroma vanila. Kini waktunya mencoba sesuatu yang berbeda. Gumam wanita itu seraya mengikat rambut ala ponytail dengan memberikan aksen sedikit poni panjang ke depan. Berjalan dengan anggun sambil menuruni anak tangga. Tak lupa seolah senyum terlukis di wajah. Selamat pagi mah, mencium pipi Nyimas dengan penuh cinta. Melihat kondisi Arumi sudah jauh lebih baik dari kemarin, membuat Nyimas tersenyum bahagia. Sebagai orang tua, ia ikut merasakan betapa hancurnya hati Arumi ketika cinta dan pengorbanan dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Apalagi mantan besannya turut andil dalam pengkhianatan tersebut. Selamat pagi sayang, tumben pagi-pagi sekali kamu sudah rapi, ucap Nyimas lembut tanpa menyembunyikan sebuah senyuman di bibir itu. Mau kemana? Tentu saja bekerja. Hari ini aku dapat shift pagi dan kebetulan akan ada operasi. Jadi harus berangkat lebih pagi agar tidak kena omel atasanku, balas Arumi santai. Nyimas kembali tersenyum. Kalau begitu ayo lekas sarapan. Semua makanan baru saja matang dan siap untuk disantap. Wanita itu menuangkan nasi goreng di atas piring milik putri tercinta.
Hari ini ia sengaja membuatkan nasi goreng seafood kesukaan untuk Arumi. Siapa tahu dengan cara ini bisa mengusir kegundahan hati dalam diri anak angkatnya tersebut. Dengan semangat 45, Arumi menyendokkan nasi goreng tersebut ke dalam mulut. Masakan mama selalu lezat, pantas saja dulu papa begitu menggilai nasi goreng seafood buatan mama. Wanita cantik itu begitu menikmati setiap butiran nasi yang masuk ke dalam mulut, sambil sesekali tersenyum ke arah Nyimas. Setelah 5 tahun menikah, ia baru merasakan kembali betapa nikmatnya hidup berdua dengan orang tua yang begitu mencintainya. Ia kembali berubah menjadi anak mama yang manja. Segala sesuatu disiapkan oleh Nyimas, sama seperti saat wanita itu masih remaja. "Mah, aku berangkat kerja dulu. Kalau jantung mama terasa sakit, minta Burhan untuk mengantarkan ke rumah sakit," ujar Arumi sebelum meninggalkan rumah. "Tanpa kamu minta, mama akan segera bergegas berangkat ke rumah sakit." Nyimas mendorong tubuh Arumi agar segera masuk ke dalam mobil. "Sudah sana berangkat, nanti terlambat." Sepanjang jalan, tatapan mata Arumi fokus ke depan. Sesekali melirik kaca spion ketika hendak menyalip kendaraan di depannya. Iringan musik instrumental. Piano, ciptaan musikus terbaik di dunia, menjadi kawan sejati wanita itu ketika mengendarai kendaraannya. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, kini ia telah tiba di parkiran rumah sakit. Saat kendaraan roda 4 milik Arumi terparkir, 1 unit kendaraan lain menyusul. Meskipun kaca mobil itu dilapisi kaca film berwarna hitam, tetapi wanita itu tahu siapa gerangan yang ada di dalam sana. "Kupikir aku sudah telat. Ternyata ada orang lain yang mengikuti jejakku," gumam Arumi sambil berjalan mendekati parkiran VVIP. Melihat seorang wanita menghampirinya, pria tampan berwajah oriental itu berjalan setengah berlari, hingga ia lebih dulu mencapai berdiri di hadapan Arumi. "Kamu itu kebiasaan, datang selalu terlambat. Untung saja, statusmu bawahanku. Coba kalau kamu adalah ketua tim operasi kali ini." Rekan sejawat akan melayangkan protes pada Dokter Firdaus, dan itu bisa merusak reputasi rumah sakit ini. Ryan pura-pura memasang wajah galak, wajah yang diperlihatkan saat pertama kali melihat Arumi datang terlambat ke rumah sakit. Arumi tidak langsung membela diri, ia malah mencari sesuatu di dalam tas. "Seharusnya kamu bercermin sebelum menegur seseorang. Apakah kamu sudah memberikan contoh baik kepada bawahanmu?" Wanita itu berdecih, seraya memutar bola mata dengan malas. "Sekarang kamu semakin berani membela diri." Ryan berkacak pinggang, seolah mengatakan bahwa ia sedang marah. Namun jauh dalam lubuk hati yang terdalam, pria itu bahagia, sebab perceraian antara Arumi dengan mantan suami tidak membuat mood wanita itu hancur. "Bawel," gerutu Arumi. Dengan langkah panjang, ia meninggalkan Ryan. Tak ingin ditinggalkan oleh Arumi sendirian di parkiran, pria itu berlari mengejar partner kerjanya. Terjadi aksi kejar-kejaran antara 2 insan manusia itu, sehingga beberapa pengunjung serta tenaga medis lain menatap ke arah mereka. "Pria yang sedang berlari mengejar Dokter Arumi adalah Dokter Ryan, kan?" bisik salah satu perawat yang berjaga di balik meja resepsionis. "Benar, itu Dokter Ryan. Namun mengapa dia mengejar Dokter Arumi?" timpal perawat yang lain. "Tunggu, jangan-jangan di antara mereka terjalin hubungan spesial." "Ngaco kamu, mana mungkin Dokter Ryan menyukai Dokter Arumi?" setelah perawat lain. "Mereka kan bagai Tom and Jerry, yang selalu bertengkar bila berdekatan." "Iya, aku juga tahu. Namun, bila melihat pada fakta yang barusan lewat, itu sudah menjelaskan semuanya jika mereka ada hubungan spesial." "Tidak mungkin," seru salah satu di antara mereka. "Dokter Arumi itu sudah menikah, jadi mana mungkin ia menjalin hubungan dengan pria lain, sedangkan statusnya masih istri orang." "Loh, memangnya kalian tidak tahu jika rumah tangga Dokter Arumi dengan suaminya berada di ujung tanduk? Aku dengar dari saudaraku yang merupakan teman arisan mertua Dokter Arumi. Katanya rumah tangga mereka sedang diterpa masalah. Katanya sih dalam proses perceraian." "Apa?" pakai ketiga perawat hampir bersama. "Pelankan suara kalian." Perawat berseragam batin mencoba mengingatkan ketiga rekan sejawatnya. "Ini rahasia kita berempat, jangan sampai bocor, mengerti?" Ketiga perawat itu menganggukkan kepala. Kebetulan saat ini ada 4 orang perawat yang sedang berkumpul di meja resepsionis. Setiap orang sebelum memulai aktivitasnya, biasanya mereka akan mengisi amunisi dengan bergosip ria. Apa saja yang dibahas hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Hampir seluruh pegawai rumah sakit dijadikan bahan obrolan, dan kini Arumi serta Ryan lah
yang menjadi sasaran empuk bagi mereka untuk digosipkan. Bersambung